Pernahkah kita bertanya, sejauh mana kita benar-benar mengendalikan hidup kita? Kebanyakan orang merasa memiliki kebebasan berpikir dan bertindak, namun kenyataannya kita hidup dalam sistem yang telah terbentuk selama berabad-abad, sebuah struktur yang secara halus tetapi pasti membentuk cara kita melihat dunia, memahami diri sendiri, dan mengejar kebahagiaan. Sistem ini tidak hanya hadir dalam bentuk aturan sosial, budaya, atau ekonomi, tetapi juga tertanam dalam pola pikir dan emosi kita. Tanpa kita sadari, pikiran dan keinginan kita telah dibajak. Kita menganggap bahwa kita memilih secara bebas, padahal seringkali kita hanya mengikuti pola yang telah ditanamkan sejak kecil, melalui pendidikan, media, dan pengalaman kolektif yang telah diprogram dalam diri kita. Inti dari semua ini ada di pikiran bawah sadar. Jika pikiran sadar adalah layar komputer yang menampilkan informasi yang kita lihat secara langsung, maka pikiran bawah sadar adalah kode pemrograman yang bekerja di balik layar, menentukan bagaimana kita merespons setiap peristiwa dalam hidup. Dan yang lebih mengejutkan, sistem ini telah menemukan cara untuk meretas panel kontrol kehidupan kita. Namun, ini bukan akhir cerita. Kabar baiknya adalah, kita memiliki kemampuan untuk mengambil kembali kendali. Dengan memahami cara kerja pikiran bawah sadar, kita bisa mulai membentuk realitas kita sendiri. Latihan seperti afirmasi, visualisasi, dan pengondisian ulang pikiran dapat membantu kita menulis ulang skrip kehidupan kita. Menguasai pikiran bawah sadar bukan hanya tentang berpikir positif, tetapi tentang membebaskan diri dari pola lama, memahami bagaimana energi dan emosi memengaruhi keputusan kita, dan dengan sadar mengarahkan hidup ke jalur yang kita pilih sendiri. Hanya dengan kesadaran yang mendalam, kita bisa menjadi arsitek sejati dari realitas kita. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi. Dari bintang yang jauh di galaksi hingga denyut nadi di pergelangan tangan kita, semuanya bergetar pada frekuensi tertentu. Sains telah membuktikan bahwa materi bukanlah sesuatu yang padat, melainkan kumpulan partikel energi yang bergetar dengan pola tertentu. Namun, meski fakta ini sudah diketahui, kebanyakan dari kita tetap terjebak dalam ilusi bahwa realitas hanya sebatas apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Energi bukan hanya sesuatu yang ada di luar sana, melainkan sesuatu yang mengalir melalui kita. Setiap pikiran yang kita miliki, setiap emosi yang kita rasakan, adalah bentuk energi yang menggetarkan tubuh dan memengaruhi lingkungan di sekitar kita. Namun, otak kita berperan sebagai filter, menyaring miliaran sinyal yang datang setiap detik, membiarkan hanya sebagian kecil saja yang kita sadari. Filter inilah yang seringkali menjadi penghalang, membuat kita hanya melihat dunia dari perspektif terbatas dan melupakan potensi sejati kita sebagai makhluk energetik. Bayangkan jika kita bisa melampaui batasan ini, jika kita bisa belajar merasakan aliran energi dalam tubuh, mengendalikannya, dan mengarahkannya sesuai keinginan kita. Dalam banyak tradisi kuno, dari meditasi hingga seni bela diri, kemampuan untuk mengontrol energi telah menjadi inti dari kekuatan manusia. Orang-orang yang memahami prinsip ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan, bahkan menciptakan perubahan dalam lingkungan mereka, hanya dengan niat dan fokus yang terarah. Kita semua memiliki kemampuan ini, kita hanya perlu melatihnya. Dengan kesadaran yang lebih dalam, kita bisa mulai merasakan getaran di dalam diri, mengatur alirannya, dan menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih selaras dengan keinginan kita. Karena pada akhirnya, mereka yang mampu mengendalikan energi adalah mereka yang mampu mengendalikan realitasnya. Sepanjang sejarah, ada rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang, sebuah pengetahuan yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup dan menciptakan keajaiban. Rahasia ini bukan sihir, bukan pula mitos, melainkan pemahaman mendalam tentang energi dan cara mengendalikannya. Namun, mengapa hal ini tidak diajarkan secara luas? Jawabannya sederhana, pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan selalu berusaha dijaga oleh mereka yang memilikinya. Selama berabad-abad, kerajaan, organisasi rahasia, dan elit penguasa telah menyembunyikan pemahaman ini
agar hanya mereka yang bisa memanfaatkannya. Mereka tahu bahwa seseorang yang memahami cara mengontrol energi bisa membebaskan dirinya dari keterbatasan sistem, melampaui batasan fisik dan mental, serta menciptakan realitasnya sendiri. Tapi inilah kebenaran yang ingin mereka sembunyikan. Mengendalikan energi tidaklah sulit. Siapapun bisa mempelajarinya, selama mereka memiliki kesadaran dan kemauan untuk berlatih. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Gosok kedua telapak tanganmu hingga terasa hangat, lalu perlahan-lahan renggangkan dan dekatkan kembali. Jika kamu cukup peka, kamu akan merasakan sesuatu di antara tanganmu, sebuah sensasi seperti medan magnet yang halus. Itulah energi. Dengan latihan, kamu bisa memperkuat kesadaran terhadapnya, merasakannya dalam tubuh, dan bahkan mengarahkannya keluar diri untuk memengaruhi lingkungan sekitarmu. Penguasaan energi bukan sekadar teori. Militer dan ilmuwan telah meneliti fenomena ini selama puluhan tahun. Dari peningkatan daya tahan fisik hingga pengaruh terhadap perangkat elektronik, bukti semakin menunjukkan bahwa energi bisa dimanfaatkan dalam skala yang jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Bayangkan jika kita benar-benar memahami dan mengontrol energi ini, dunia tidak akan pernah sama lagi. Di dunia fisik, kita terbiasa dengan gagasan bahwa segala sesuatu terpisah oleh ruang dan waktu. Jika sebuah objek berada di satu tempat, ia tidak bisa berada di tempat lain secara bersamaan. Namun, di tingkat paling fundamental, alam semesta tidak beroperasi seperti itu. Fisika kuantum telah mengungkap fenomena yang menakjubkan, quantum entanglement, di mana dua partikel bisa tetap terhubung secara instan, terlepas dari seberapa jauh jarak di antara mereka. Jika satu partikel berubah, partikel pasangannya akan berubah secara simultan, seolah-olah keduanya masih menyatu. Ini menantang seluruh pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Lebih mengejutkan lagi, fenomena ini bukan hanya sekadar teori. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa partikel-partikel dapat berkomunikasi lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Einstein sendiri menyebutnya sebagai aksi seram di kejauhan. Jika partikel bisa saling terhubung melintasi jarak yang tak terbatas, apakah ini berarti kita juga memiliki hubungan yang lebih dalam dengan dunia di sekitar kita? Jika segala sesuatu pada dasarnya adalah energi, dan energi dapat saling memengaruhi tanpa batas ruang, maka bukan tidak mungkin pikiran dan niat kita pun memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Setiap emosi yang kita pancarkan, setiap gelombang pikiran yang kita kirimkan, dapat menciptakan resonansi dalam jaringan energi yang menghubungkan kita semua. Inilah sebabnya mengapa kita seringkali merasakan seseorang memikirkan kita, atau mengapa hubungan yang kuat bisa tetap terasa meskipun jarak memisahkan. Apakah ini kebetulan, atau justru bukti bahwa kita semua adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar? Jika kita memahami prinsip ini, kita tidak lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi sebagai jaringan kesadaran yang saling terhubung. Kita bukan hanya pengamat realitas, kita adalah bagian dari jaringannya. Bayangkan jika otak manusia bukan sekadar mesin biologis, melainkan sebuah superkomputer kuantum yang mampu memproses informasi dalam cara yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah kita bayangkan. Otak kita memiliki dua sistem operasi utama, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar seperti prosesor yang kita gunakan untuk berpikir secara logis, menganalisis, dan mengambil keputusan. Namun, dibandingkan dengan pikiran bawah sadar, kapasitasnya sangat terbatas. Pikiran bawah sadar, di sisi lain, adalah pusat kendali tersembunyi, menyimpan ingatan, kebiasaan, keyakinan, serta program yang secara otomatis membentuk cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Yang mengejutkan adalah bahwa pikiran bawah sadar memproses informasi dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada pikiran sadar. Jika pikiran sadar mampu menangani sekitar 40 bit informasi per detik, pikiran bawah sadar dapat memproses lebih dari 11 juta bit informasi di waktu yang sama. Ini berarti,
Sebagian besar keputusan dan tindakan kita sebenarnya dikendalikan oleh program tersembunyi yang tertanam dalam bawah sadar kita, bukan oleh kesadaran kita. Namun, ada kabar baik, seperti halnya komputer yang bisa diprogram ulang, otak kita juga bisa mengalami reprogramming. Melalui pengulangan dan keterlibatan emosional, kita bisa memasukkan program baru ke dalam pikiran bawah sadar, menghapus keyakinan lama yang membatasi, dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih memberdayakan. Inilah mengapa afirmasi, visualisasi, dan pengalaman emosional yang mendalam memiliki dampak besar. Otak tidak hanya mencatat kata-kata, tetapi juga energi dan intensitas di baliknya. Ketika kita benar-benar percaya pada sesuatu, otak merespons seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Dengan memahami cara kerja otak sebagai komputer kuantum, kita tidak lagi menjadi korban dari program lama yang tidak kita sadari. Sebaliknya, kita menjadi arsitek kesadaran kita sendiri, mengukir realitas sesuai dengan rancangan yang kita pilih. Alam semesta ini adalah tarian energi yang tak terlihat, merespons setiap getaran yang kita pancarkan. Seperti sebuah orkestra yang mengikuti konduktornya, realitas menyesuaikan diri dengan frekuensi yang kita hadirkan. Inilah inti dari manifestasi kuantum. Dan di dalamnya terdapat 3 hukum utama yang membentuk dasar dari kekuatan penciptaan. Hukum pertama, energi mengikuti perhatian. Dimanapun kita mengarahkan fokus, disitulah energi kita mengalir. Pikiran kita bukan sekadar alat untuk berpikir, tetapi juga pemancar frekuensi yang menghubungkan kita dengan kemungkinan tak terbatas. Jika kita terus-menerus memusatkan perhatian pada kekurangan, ketakutan, atau keterbatasan, maka kita memperkuat realitas tersebut. Sebaliknya, saat kita memilih untuk berfokus pada kelimpahan, pertumbuhan, dan kemungkinan baru, energi mulai mengalir ke arah itu. Kehidupan adalah cermin dari apa yang paling sering kita pikirkan. Hukum kedua, energi selaras dengan frekuensi. Segala sesuatu di alam semesta memiliki frekuensinya sendiri, termasuk impian dan keinginan kita. Kita tidak bisa berharap mengalami kebahagiaan jika kita terus memancarkan kecemasan. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus menjadi energi yang selaras dengannya. Bagaimana caranya? Dengan merasakan perasaan yang akan kita miliki jika keinginan itu sudah menjadi kenyataan. Jika kita ingin cinta, pancarkan cinta. Jika kita ingin sukses, tanamkan keyakinan dan kegembiraan dalam setiap langkah kita. Hukum ketiga, energi membutuhkan arah. Energi yang kuat tanpa arah hanyalah potensi yang mengambang di ruang hampa. Untuk mengubahnya menjadi kenyataan, kita harus memberinya tujuan yang jelas. Menetapkan niat yang spesifik, membayangkannya dengan detail, dan mengambil tindakan yang selaras adalah cara kita menyalurkan energi ini ke dalam bentuk yang nyata. Semesta merespons mereka yang tahu apa yang mereka inginkan. Ketiga hukum ini bukan sekadar teori, melainkan peta menuju kekuatan terbesar kita, kemampuan untuk menciptakan realitas yang kita inginkan. Otak kita bukanlah mesin statis yang terprogram sejak lahir. Ia adalah sebuah mahakarya yang terus berkembang, berubah, dan beradaptasi berdasarkan pengalaman serta pola pikir yang kita bentuk. Setiap pemikiran, setiap kebiasaan, setiap emosi meninggalkan jejak di dalamnya, menciptakan jalur-jalur saraf yang membentuk siapa kita. Inilah kekuatan neuroplastisitas, kemampuan otak untuk menciptakan kembali dirinya sendiri. Tantangannya adalah, sebagian besar dari kita hidup dengan jalur saraf yang dibangun dari pola lama, ketakutan, keraguan, kebiasaan destruktif. Kabar baiknya, kita bisa mengubahnya. Sama seperti sungai yang bisa mengubah alirannya dengan waktu, kita bisa membentuk ulang pola pikir kita dengan langkah-langkah sederhana, namun berdampak besar sebagai berikut. 1. Pilih satu perubahan kecil. Jangan mencoba mengubah segalanya sekaligus. Fokus pada satu kebiasaan baru yang ingin ditanamkan, seperti berpikir positif setiap pagi atau mengurangi overthinking. 2. Hubungkan dengan kebiasaan yang sudah ada. Misalnya, setelah menyikat gigi, ucapkan afirmasi positif.
otak lebih mudah menerima kebiasaan baru jika dikaitkan dengan rutinitas lama. Ketiga, ulangi setiap hari selama setidaknya 21 hari. Konsistensi adalah kunci. Semakin sering dilakukan, semakin kuat jalur saraf yang terbentuk. 4. Rayakan kemenangan kecil. Perubahan besar dimulai dari penghargaan atas langkah kecil. Setiap kali berhasil menjalankan kebiasaan baru, berikan apresiasi kepada diri sendiri. 5. Bersabarlah dengan diri sendiri. Perubahan mental bukanlah sesuatu yang instan. Ada saatnya kita merasa mundur, tapi itu bagian dari proses. Setiap pikiran yang kita pilih, setiap tindakan yang kita lakukan adalah alat untuk membentuk ulang realitas kita. Kita bukanlah korban dari pikiran lama, tetapi arsitek dari masa depan yang baru. Emosi bukan sekadar reaksi terhadap dunia luar, ia adalah energi murni yang mengalir dalam diri kita. Terkadang ia membebani, membuat kita terjebak dalam ketakutan dan kesedihan. Namun, di saat lain, ia mengangkat kita, memberi semangat untuk melampaui batas. Rahasia kehidupan bukanlah menekan emosi, tetapi mentransformasikannya. Ketika kita merasa marah, kecewa, atau takut, kita sering berusaha melawannya. Namun, semakin kita melawan, semakin kuat energi itu mencengkeram kita. Penerimaan adalah kuncinya. Alih-alih menolak, kita bisa mengalir bersamanya, mengubah energi itu menjadi sesuatu yang lebih besar. Bayangkan kemarahan sebagai api liar yang berkobar. Jika ditahan, ia membakar kita dari dalam. Tetapi jika diarahkan, ia bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan. Kemarahan bisa berubah menjadi motivasi. Kesedihan bisa menjadi kedalaman jiwa. Ketakutan bisa menjadi keberanian. Setiap emosi memiliki potensi transformatif. Lalu, bagaimana kita mengarahkan energi ini? Visualisasi kuantum adalah jembatannya. Otak kita memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada kata-kata. Itulah mengapa atlet papan atas, pengusaha sukses, dan pemikir besar menggunakan visualisasi untuk membentuk realitas mereka. Ketika kita memvisualisasikan diri kita dalam keadaan ideal, tenang, penuh cinta, sukses, otak kita mulai menerima gambaran itu sebagai kenyataan. Untuk latihan sederhananya sebagai berikut: 1. Duduk dalam keheningan, tarik napas dalam, dan rasakan emosi yang ingin diubah. 2. Bayangkan diri Anda dalam versi terbaik, kuat, damai, penuh keyakinan. 3. Perhatikan detailnya, suara, warna, perasaan. Semakin jelas, semakin kuat efeknya. 4. Lepaskan gambaran itu ke alam semesta. Percaya bahwa energi Anda telah selaras dengannya. Perubahan dimulai di dalam. Saat kita mengubah energi emosional dan memvisualisasikan kehidupan yang kita inginkan, realitas pun mulai menyesuaikan diri. Realitas bukanlah sesuatu yang terjadi kepada kita, ia adalah cermin dari energi, keyakinan, dan fokus kita. Setiap hari, kita secara sadar atau tidak sadar mengukir masa depan dengan pikiran dan tindakan kita. Jika kita ingin mengubah hidup, kita harus mulai dengan mengubah cara kita berinteraksi dengan realitas itu sendiri. Berikut adalah beberapa alat praktis yang dapat membantu kita menggeser persepsi dan menarik kehidupan yang lebih selaras dengan keinginan kita. 1. Metode cermin. Cermin adalah refleksi diri yang paling jujur. Berdirilah di depan cermin, tatap mata Anda sendiri, dan ucapkan kata-kata yang ingin Anda jadikan kenyataan. Saya percaya pada diri saya. Saya layak untuk bahagia. Saya sudah mencapai impian saya. Awalnya mungkin terasa canggung, tetapi semakin sering dilakukan, semakin dalam keyakinan ini tertanam di bawah sadar. 2, 5, 4, 3, 2, 1, Grounding Tool. Ketika pikiran terasa kacau dan realitas tampak penuh ketidakpastian, gunakan teknik ini untuk kembali ke momen saat ini. Berikut caranya. Sebutkan 5 hal yang bisa Anda lihat. Sentuh 4 hal di sekitar Anda. Dengarkan 3 suara yang terdengar. Hirup 2 aroma di udara. Rasakan 1 sensasi fisik di tubuh Anda. Teknik ini menenangkan sistem saraf dan membawa kesadaran penuh ke saat ini. 3.
Reality scripting. Ambil pena dan tulislah tentang hidup yang Anda inginkan, tetapi dalam bentuk sudah terjadi. Misalnya, saya sangat bersyukur karena sekarang hidup saya dipenuhi keberlimpahan dan ketenangan. Tulisan ini adalah pesan kepada pikiran bawah sadar dan energi alam semesta. 4. Energy Bubble Technique. Bayangkan diri Anda dikelilingi oleh gelembung energi yang memancarkan ketenangan, kepercayaan diri, atau cinta. Visualisasi ini membantu Anda menjaga vibrasi dari pengaruh eksternal yang tidak selaras. 5. Pattern Breaking. Ubah kebiasaan kecil dalam rutinitas Anda seperti berjalan ke arah berbeda, menyikat gigi dengan tangan yang tidak dominan, atau mengubah urutan aktivitas harian. Perubahan kecil ini mengajarkan otak bahwa realitas itu fleksibel dan dapat dibentuk. Dengan cara-cara ini, kita tidak lagi menjadi penonton hidup, tetapi penciptanya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.